Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Edukasi Official. Kali ini kita akan kembali lagi membahas mengenai tentang soal P3K. Namun ada sedikit berbeda. Di sini ada kolaborasi Kemendikbud dan PGRI Pusat membuat program tryout perdana yang mana yang bisa diikuti oleh seluruh guru honorer seluruh Indonesia. Dan perlu kita ketahui kisi-kisi terbaru ini langsung dari Kemendikbud dan PGRI Pusat. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh sehingga bisa lolos seleksi dalam penyeleksian P3K di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, edukasi mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share untuk perkembangan channel ini. Oke, langsung saja kita akan memasuki pada soal yang pertama. Yang perlu kita ketahui, metode yang direkomendasikan pada pembelajaran sinkronus adalah sinkronus: A. Penguasaan materi, B. Tugas kontekstual, C. Proyek kolaborasi, D. Pembelajaran umpan balik. Di sini kita harus mengetahui apa sih pengertian dari sinkronus. Kita sering mendengar kata komunikasi sinkronus dan asinkronus. Kita ketahui terlebih dahulu kata kuncinya di sini adalah pembelajaran sinkronus. Sinkronus itu apa? Yang perlu kita ketahui, sinkronus itu merupakan komunikasi pembelajaran yang dilakukan dengan sistem komunikasi real time. Itu disebut dengan sinkronus. Sedangkan pengertian dari lawan sinkronus adalah asinkronus, adalah komunikasi pembelajaran yang dilakukan dengan tidak serempak, yaitu melalui media perantara. Artinya, pembelajaran sinkronus ini yaitu menggunakan sistem komunikasi real time. Di saat itu guru memberikan materi pada siswa, di saat itu pula lah siswa untuk mempelajari. Itulah disebut dengan sinkronus. Maka di dalam tatap muka atau di dalam pembelajaran secara langsung, hari itu juga siswa menyelesaikan materi, maka metode yang direkomendasikan pada pembelajaran sinkronus ini adalah pembelajaran umpan balik. Berarti jawaban yang tepat adalah D. Nomor 2, ciri utama pembelajaran asinkronus adalah A. Berarti lawan dari yang nomor 1 tadi. A. Memastikan guru dan murid menggunakan teknologi. B. Penggunaan teknologi secara optimal untuk pembelajaran. C. Interaksi antara guru dan murid yang manusiawi. D. Murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru. Sekali lagi kita ketahui apa itu pengertian dari asinkronus. Asinkronus ini adalah komunikasi pembelajaran yang dilakukan dengan tidak serempak, yaitu melalui media perantara. Artinya, di saat guru memberikan materi, siswa itu bisa mengulang atau kapan saja siswa tersebut bisa mempelajari kembali dalam materi tersebut. Itulah disebut dengan pembelajaran asinkronus. Maka ciri utama dalam pembelajaran ini adalah murid belajar mandiri tanpa tergantung kehadiran guru. Jadi siswa bisa mengakses materi kapan saja yang diberikan oleh guru. Itulah disebut dengan asinkronus. Berarti jawabannya adalah D. 3. Model pembelajaran kolaboratif antara lain yang disebut oleh Suryani, ya. A. Learning independent. B. Team game tournament. C. Individual investigasi. D. Student individual assessment division. Jadi yang perlu kita ketahui dalam soal 3 ini, kata kuncinya adalah pembelajaran kolaboratif yang disebutkan oleh Suryani. Karena banyak pendapat mengenai tentang pembelajaran kolaboratif. Kalau kasus nomor 3 ini yang disebutkan oleh Suryani, maka jawaban yang tepat untuk nomor 3 ini adalah tim game turnamen. Berarti jawabannya adalah B.
Berempat, kita perhatikan. Kolaborasi dapat diklasifikasikan pada 3 ranah kecuali. Di sini ada kata kolaborasi, ya, namun ada kata kecuali. A. Kolaborasi sebagai prinsip. B. Kolaborasi sebagai kompetensi. C. Kolaborasi sebagai aksi atau implementasi. D. Kolaborasi sebagai model pembelajaran. Dari pilihan A, B, C, D, yang ada keterkaitan adalah B, C, dan D ini ada keterkaitan. Sedangkan yang tidak ada keterkaitan mengenai tentang kolaborasi adalah kolaborasi sebagai prinsip, karena ada kata kecuali. Maka jawaban untuk nomor 4 adalah A. Nomor 5, perhatikan, apakah produk berpikir kritis? Produk berpikir kritis. A. Konsep. B. Gagasan baru. C. Penilaian dan keyakinan. D. Solusi. Apakah sih produk berpikir kritis atau hasil dari berpikir kritis tersebut? Maka sudah tentu pasti jawabannya adalah penilaian dan keyakinan. C. Nomor 6, perhatikan nomor 6. Peristiwa yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar, baik sebagai pelaku, hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dapat menyikapi hal tersebut harus memiliki prinsip kebenaran yang A. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. B. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. C. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. D. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. Untuk nomor 6. Peristiwa yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar, berarti anak SD ini, ya. Maka prinsip kebenaran yang bagus atau yang baik adalah pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin, berarti jawabannya adalah A. Nomor 7, Pak Ihsanul Kamil ingin menyusun program tahunan pada awal ajaran baru. Pak Ihsanul Kamil memasukkan komponen identitas pada penyusunan program tahunan. Di bawah ini yang merupakan komponen identitas dalam penyusunan prota atau program tahunan adalah A. Tema satuan pendidikan kelas. B. Subtema tema satuan pendidikan. C. Satuan pendidikan tahun pelajaran kelas. D. Satuan pendidikan tahun pelajaran tema. Yang perlu kita ketahui, identitas atau komponen identitas di dalam prota program tahunan, identitas itu adalah catatan yang teratas. Maka di dalam komponen identitas itu tidak terdapat tema, apalagi subtema. Yang terdapat adalah satuan pendidikan, tahun pelajaran, dan kelas. Maka jawaban yang tepat adalah C. Nomor 7. 8. Guru dalam memfasilitasi pembelajaran pada abad 21. Sebaiknya A. Menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar. B. Memfokuskan diri kepada penguasaan aplikasi komputer kontemporer. C. Mengutamakan agar peserta didik menguasai materi. D. Memfokuskan diri kepada penguasaan materi pembelajaran. E. Menjadi pengendali utama terhadap materi pembelajaran. Kata kunci pada abad 21, abad sekarang. Sebaiknya guru. Nomor 8.
pada abad tahun 2021 ini sebaiknya guru menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar atau gaya belajar peserta didik. Maka udah tentu pasti adalah A jawabannya, menekankan kepada pengembangan keterampilan belajar terhadap peserta didik pada abad 21. 9. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkan produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah pada abad 21. A. Bermain peran dan simulasi. B. Pembelajaran kooperatif. C. Pembelajaran berbasis proyek. D. Pembelajaran diskusi online. E. Pembelajaran kontekstual. Untuk pada abad sekarang, abad 21, kita menekankan yang dihasilkan produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai dia merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Berarti jawaban untuk nomor 9 di sini ada merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi. Berarti pembelajaran berbasis proyek. Jawabannya adalah C. 10. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain. Rendahnya partisipasi peserta didik di dalam pembelajaran. A. Strategi pembelajaran. B. Pemahaman terhadap peserta didik. C. Pemahaman materi pembelajaran. D. Penilaian terhadap peserta didik. E. Pengelolaan pembelajaran. Berarti intinya kita memberikan motivasi kepada peserta didik dan kita memberikan langkah bagaimana kita sebagai guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik. Maka untuk nomor 10 ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain strategi pembelajaran seorang guru. Berarti jawabannya A. 11. Guru perlu memastikan desain pembelajaran yang dimediasi teknologi merupakan keputusan pedagogis. Alasan paling masuk akal terkait pernyataan di atas adalah A. Peserta didik dapat belajar mandiri meskipun tanpa kehadiran seorang guru. B. Pembelajaran abad 21 memerlukan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Guru sepenuhnya terbantu oleh peran teknologi abad 21 yang canggih. D. Teknologi telah menggantikan peran guru di semua aspek pembelajaran. E. Pembelajaran yang dimediasi teknologi harus dilengkapi kelas konvensional. Untuk nomor 11. Jawaban sudah pasti, yaitu pada abad 21 memerlukan penerapan prinsip pembelajaran. Maka jawaban nomor 11 adalah B. 12. Seorang guru menggunakan animasi video untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru merupakan penerapan TPEX dalam domain A. Rancangan kurikulum. B. Pengelolaan pembelajaran. C. Upaya memahami peserta didik. D. Memahami materi pembelajaran. E. Merepresentasikan data.
menggunakan animasi video. Untuk nomor 12, maka penerapan guru merupakan dalam domain memahami materi pembelajaran. Berarti jawabannya D, nomor 12. 13. Pembelajaran abad 21 menekankan kepada hal-hal berikut kecuali A. Penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi dan pemahaman teknologi. B. Keterampilan komunikasi, keterampilan belajar, dan metakognisi. C. Pengembangan keterampilan belajar mandiri, tanggung jawab, dan mencipta. D. Penyelesaian masalah, berpikir tingkat tinggi, dan kolaborasi. E. Mengembangkan kreativitas, daya inovasi, dan keterampilan kognisi pada abad 21. Kecuali untuk nomor 13. Maka pada abad 21 ini guru menekankan kepada hal-hal berikut kecuali adalah penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Karena kecuali yang salah ya, pada pembelajaran abad 21 kita tidak boleh menekankan penguasaan aplikasi komputer, penuntasan materi, dan pemahaman teknologi. Nomor 14. Berikut ini merupakan ciri generasi Z yang berkaitan dengan preferensi belajarnya adalah A. Menyukai komunikasi berbasis visual, B. Bersifat terbuka terhadap rekam jejak digitalnya, C. Tidak suka berkolaborasi dan cenderung menyendiri, D. Menyukai musik dan mendengarkan radio, E. Suka membaca teks dari buku elektronik. Ingat, berikut ini merupakan ciri generasi Z. Untuk nomor 14, maka jawabannya adalah pada generasi Z ini adalah menyukai komunikasi berbasis visual. Komunikasi berbasis visual, bukan hanya audio tapi visual. Berarti jawabannya A. Nomor 15, pernyataan berikut yang merupakan fenomena pembelajaran abad 21 yang menyebabkan era disrupsi pendidikan adalah A. Perkembangan masif online open course, B. Peningkatan jumlah kepemilikan perangkat TIK, C. Standar kompetensi guru yang meningkat, D. Banyaknya media pembelajaran berkualitas, E. Semakin meningkatnya kemampuan TIK peserta didik. Pernyataan berikut fenomena pembelajaran pada abad 21 yang menyebabkan, ingat, era disrupsi untuk nomor 15. Maka jawabannya adalah perkembangannya masif online open course. Berarti A. Lanjut 16. Generasi Z memiliki rentang perhatian yang pendek. Manakah pernyataan berikut mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi Z? A. Mengganti buku cetak dengan buku elektronik, B. Mengemas materi ke dalam topik-topik kecil, C. Meminta peserta didik untuk tetap fokus kepada guru, D. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan, E. Mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. Pada generasi Z ini, yaitu rentang perhatian yang pendek. Maka kita memberikan atau mencerminkan strategi paling tepat untuk melayani generasi tersebut adalah untuk nomor 16, mengemas materi ke dalam topik-topik kecil. B. 17. Guru bersifat luas atau bersikap luas dalam merancang pembelajaran abad 21
Pernyataan ini mengandung pengertian A. Teknologi perlu disesuaikan dengan kebutuhan guru. B. Tidak perlu membuat rancangan pembelajaran yang operasional. C. Rancangan pembelajaran selalu mengintegrasikan teknologi. D. Pelaksanaan pembelajaran tidak perlu berurutan sesuai rancangan. E. Rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materinya. Kita, guru pada abad 21 ini perlu bersikap luas. Pengertian dari bersikap luas ini adalah rancangan membuka peluang perubahan strategi dan materi pada abad 21. Berarti jawabannya adalah E, nomor 17. 18. Guru Dudung ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna, agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pembelajarannya, sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan A. Gender peserta didik, B. Kultural peserta didik, C. Etnik peserta didik, D. Minat peserta didik, E. Gaya belajar peserta didik. Yang perlu kita ketahui, kita harus bisa membedakan antara kultural dan etnik. Ya, apa itu kultural dan apa itu etnik? Secara lebih detailnya nanti akan kita bahas berikutnya pada terapi yang kedua. Oke, untuk jawab nomor 18 ini, seorang guru memberikan strategi pembelajarannya ya menggunakan media, video, audio, poster, supaya peserta didik lebih memperhatikan dan tertarik dengan cara belajar guru tersebut. Maka jawaban untuk nomor 18 ini adalah berarti berdasarkan atau pertimbangan minat peserta didik, berarti D, 18. 19. Pak Ojo berasal dari Jawa Barat. Karena sesuatu hal beliau dimutasi ke Jawa Tengah. Walaupun kurang begitu lancar dalam memakai bahasa Jawa, beliau selalu belajar agar dapat mengerti dan dimengerti oleh peserta didiknya yang mayoritas menggunakan bahasa Jawa. Dalam hal ini, Pak Ardi memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu atau Pak Ojo memperhatikan karakter peserta didik, yaitu A. Etnik, B. Minat, C. Motivasi, D. Status sosial, E. Kultural. Maka di sini ada kata bahasa ya, perbedaan bahasa. Maka untuk nomor 19 ini, karena Pak Ojo tersebut memperhatikan karakter peserta didik, yaitu etnik A. 20. Pak Inul ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Inul memperhatikan karakter peserta didik dalam hal A. Motivasi belajarnya, B. Kemampuan awalnya, C. Perkembangan emosinya, D. Perkembangan sosialnya, E. Perkembangan motoriknya. Sudah tentu pasti kita ketahui pretest berarti di awal pembelajaran sebelum materi masuk, Pak Onul melakukan pretest atau uji coba terlebih dahulu. Maka di sini sudah tentu pasti yaitu untuk memperhatikan karakter peserta didik dalam hal kemampuan awal sebelum materinya dimulai.
Oke, terima kasih atas kunjungannya. Sampai jumpa di tryout kedua. Semoga Bapak Ibu sukses dan lolos dalam seleksi P3K. Amin ya robbal alamin. Ingat sekali lagi, program Guru Belajar Seri P3K di tahun 2021 ini yaitu kolaborasi Kemdikbud dan PGRI. Paduan soal ini dikemas sama ahli untuk mengetahui jawaban-jawaban tersebut. Salam edukasi, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.